Bukan partai politik. Kita kembali menyoal terkait dengan apa yang disampaikan, dinarasikan oleh teman-teman BEM Universitas Gadjah Mada yang belakangan ini mendapatkan tanggapan, reaksi, respon bukan hanya dari kalangan warganet tetapi juga dari kalangan istana ya. Jadi menarik ya bahwa apa yang dinarasikan oleh teman-teman UGM ini mendapatkan target ya, artinya direspon oleh istana sebagai pihak yang dibidik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Gadjah Mada yang menobatkan Jokowi sebagai alumnus ya paling memalukan. Tentu saya berpikir bahwa ini akan menarik ketika kita meminta pandangan tanggapan dari para alumnus apakah sepakat dengan hal itu. Saya yakin bahwa sekalipun terpetakan katakanlah pro dan kontra, tetapi secara etik ya, secara etika kalau kita nilai ini banyak soal yang terkandung di dalamnya, bukan hanya persoalan etika di dalam konteks berkomunikasi di ruang publik, tetapi juga bagaimana etika representatif ya, bagaimana menjadi perwakilan dari sebuah institusi yang menurut saya tidak bisa didefinisikan secara sederhana sebagaimana yang dipikirkan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, sebab Gadjah Mada bagaimanapun juga Badan Eksekutif Mahasiswa sedikit banyak langsung dan tidak langsung akan membawa nama besar, nama baik Universitas Gadjah Mada ini. Ya tentu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh teman-teman dengan mudahnya menggunakan argumen-argumen atau narasi-narasi yang sebenarnya bukan hanya akan berdampak ya kalau kita bicara tentang impact factor-nya ya itu akan banyak ya membias kemana-mana, banyak pihak yang kemudian juga merasa sedang dibidik oleh persoalan itu ya, walaupun tidak disadari. Lembaga sendiri tentu akan merasa ya ada di antara nyaman dan kurang nyaman dengan argumentasi karena publik akan memandang bahwa jangan-jangan ini merupakan representasi dari suatu suara lembaga yang jauh lebih besar dari sekadar Badan Eksekutif Mahasiswa. Kan ini menarik ya ketika kita bicara tentang argumentasi yang disampaikan, penobatan tentang gelar Jokowi sebagai alumnus yang paling memalukan, ya sekalian aja kita challenge sebenarnya kalau kita bicara tentang frase paling memalukan, ini kan bicara tentang frase superlatif. Artinya ada kalau ada yang ya ada yang di bawah ternya. Ya katakanlah siapa yang alumni yang paling memalukan dan mana alumni yang memalukan. Pasti ada rankingnya ya, apakah itu 10 ranking alumnus yang memalukan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam skala hitung 1 sampai 10 misalkan, yang paling bawah itu skala yang paling rendah, paling memalukan, dan yang di sana katakan yang memalukan dan yang 10 paling memalukan ya. Ini akan kelihatan ya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa kemudian Jokowi dinarasikan seperti itu. Tapi poinnya bukan itu ya. Saya kira tidak perlu hal itu dilakukan. Yang paling penting di sini adalah bahwa kita sepakat bahwa sahabat-sahabat kita, mahasiswa itu adalah siswa yang memiliki sifat kemahaan itu perlu menempatkan diri ya sebagai pilar demokrasi dalam konteks komunikasi publik. Ya, bagaimana menyampaikan suara-suara, pandangan-pandangan, hati nurani, perasaan, pikiran dan sebagainya yang juga tetap ada dalam koridor atau frame etik ya, etika dalam berkomunikasi di ruang publik, apalagi menyinggung apa yang disebut dengan simbol negara. Ya, ini penting ya, tidak serta-merta kita itu bisa mendefinisikan, bisa merumuskan suatu frase tertentu yang tidak kita timbang secara baik ya, dampaknya kemana-mana dan sebagainya. Ya kita sangat membutuhkan suara kritis karena demokrasi itu selalu membutuhkan orang-orang seperti mahasiswa yang berdiri tegak lurus untuk mengkritisi, mengawal, memonitoring kinerja pemerintah untuk menyuarakan itu. Tentu yang kita mau pakai di sini adalah bagaimana frame sebagaimana yang diteorikan oleh Jurgen Habermas dengan komunikasi deliberatifnya, bahwa komunikasi, diskursus itu penting dalam sebuah tatanan kenegaraan, bernegara, ya. Tetapi selalu harus bicara tentang mengedepankan tentang argumentasi-argumentasi. Tentu tidak bisa didrive oleh sekedar misalkan berdasarkan informasi si A, si B, berdasarkan hasil diskusi bersama dalam sebuah forum, satu forum, dua forum.
itu tidak bisa mewakili, merepresentasikan bahwa kinerja Jokowi demikian adanya, harus dipotret dalam konteks banyak perspektif, banyak variabel di situ, banyak sudut pandang yang harus ditelisik ya, bukan hanya satu dua hal. Nah, ini penting ya, karena ketika kita berbicara tentang diskursus ya, penyampaian opini di ruang publik ya, selalu mengatakan bahwa etika itu penting sekali ya. Etika, kesantunan, adat kesantunan, kesopan santunan di dalam berkomunikasi itu penting. Harus selalu menjaga martabat orang yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita kritisi. Bagaimana sebuah kritik publik itu membuat orang jauh lebih menyadari, oh iya ya, terima kasih atas kritik itu. Tetapi kalau dalam konteks kita hanya mengedepankan aspek negatif, yang itu pun belum tentu terkonfirmasi atau valid. Ya, jadi penting kita masuk dalam sebuah ranah yang jauh lebih luas dalam peta yang komprehensif ya, seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman yang katakanlah BEM dengan berbagai macam latar fakultas peternakan, pertanian, kemudian menyimpulkan ya, tanpa sebuah dukungan referensi dalam konteks teori-teori politik, teori-teori kebijakan, teori-teori yang sifatnya bisa membantu memahami bagaimana sebenarnya kompleksitas persoalan di dalam konteks negara, dalam konteks pemerintah dan sebagainya. Ini penting ya. Jadi teman-teman, saya berharap ya kita semua publik ya, apakah mahasiswa, masyarakat kampus dan masyarakat di luar kampus ya, diundang untuk masuk dalam gelanggang ruang publik yang harapannya kita sama-sama mencermati, mengawal kinerja pemerintah itu dari A sampai Z ya, untuk membantu pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, daulat publik, daulat rakyat, agar supaya tujuan bernegara itu bisa tercapai. So, teman-teman mahasiswa mungkin perlu sedikit ini berhati-hati, sebab jangan sampai diskursusnya, ya, opini publiknya terjebak pada opini apa yang disebut dengan opini demagog ya, opini yang menyederhanakan, mensimplifikasi semua hal yang baik sebenarnya menjadi satu bagian saja yang kemudian dipotret dan dikapitalisasi untuk melemahkan, memanipulasi publik dalam konteks tertentu. Saya kira demikian, bukan partai politik.